Semua orang tua menginginkan anaknya menikah dengan dalih bahwa itu adalah proses abdi, pengabdian diri terhadap orang tua. Bakti lah istilah kerennya. Bakti terhadap orang tua. Sementara ada dua konteks dalam kehidupan yang selalu tidak pernah lepas, antara bakti dengan kata hati. Itu dua konteks yang seringkali bertentangan. Kata hati menginginkan untuk tetap masih melajang, sementara orang tua menganggap pernikahan adalah salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Ya, bagi saya itu kedua hal yang semestinya kita pisahkan. Tidak boleh kita campur adukkan, karena menyangkut personal, eksternal, dan internal. Tentu beda persoalannya. Jadi saya kira kalau persoalan menikah itu adalah kata hati sebetulnya. Kata hati, betul. Kalau ditanya kenapa saya kemudian meninggalkan kota lalu kembali ke kampung halaman, itu orang-orang kan memahami pendidikan itu stigmanya bahwa setelah selesai proses akademik kita harus mengabdikan diri dalam membantu skrup kapitalisme dalam usaha mereka. Panggil kencan. Ya, panggil kencan, diajak ngopi, perempuan itu berharap untuk dibayarkan, dan saya tidak peka. Seringkali juga begitu. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Not Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu. Tidak lain adalah salah satu tokoh pemuda paling potensial di Kecamatan Sinjai Tengah dan secara umum di Kabupaten Sinjai. Kita akan berdiskusi dengan beliau, menggali informasi pengalamannya yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum itu saya persilahkan dulu kepada beliau, sebagaimana sebelum-sebelumnya tidak asik rasanya tanpa mengenal beliau terlebih dahulu. Kepada Bung, saya persilahkan. Wah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau dibilang kawan Bur, saya panggil kawan atau apa? Ya terserah, yang penting jangan panggil sayang. Jangan panggil Tum. Jadi kalau dibilang bahwa saya ini adalah pemuda potensial, itu tidak elok juga rasanya. Karena mengingat masih banyak pemuda yang lebih grade-nya dalam segi apapun, baik itu pengalaman, pemahaman, dan segala macam, itu masih jauh di atas saya. Jadi kalau dibilang potensial itu, saya merasa tidak begitu mengalami hal itu. Ya, betul. Penilaian seseorang kan kadang memang tidak sesuai dengan perasaan orang yang dimaksud. Gitu kira-kira. Karena itu tadi saya katakan salah satu. Iya, salah satu tokoh pemuda yang potensial. Nah, Bung ini kan dikenal sebagai salah satu pegiat literasi juga di Kabupaten Sinjai, yang sebelumnya kuliah di ibu kota ya? Ibu kota. Di Makassar. Ibu kota. Pertanyaan provinsi pertama saya, yang dimana ketika kita melihat kehidupan sehari-hari kita, khususnya anak-anak muda di Kabupaten Sinjai, itu kan berlomba-lomba untuk meninggalkan kampung dan untuk hijrah ke kota. Bung, alasannya kenapa meninggalkan kota dan kembali ke kampung? Kalau ditanya kenapa saya kemudian meninggalkan kota lalu kembali ke kampung halaman, itu orang-orang kan memahami pendidikan itu stigmanya bahwa setelah selesai proses akademik kita harus mengabdikan diri dalam membantu skrup kapitalisme dalam usaha mereka. Itu bagi saya tidak elok juga, karena sejatinya pendidikan itu adalah bagaimana kita kemudian mengabdi kepada masyarakat. Semacam itulah narasi yang dipaparkan oleh Dharma Perguruan Tinggi. Bagaimana kita orang-orang yang menempuh pendidikan itu sebaik-baiknya berguna bagi lingkungan pada khususnya dan negara pada umumnya. Tadi kan pertanyaan pertama saya tadi tidak dijawab lengkap. Mungkin bisa nama dan alamat, alamat rumah, alamat Facebook juga boleh. Kalau nama saya langsung saja ya, nggak usah pakai apa bla bla dan segala macam. Boleh disertakan titelnya kalau ada. Jadi nama saya Sofyan.
Biasa dipanggil Opi, biasa dipanggil Bung, biasa dipanggil Tum, Iya. biasa dipanggil makan nasi kuning kalau tengah malam. Panggil kencan. Ya, panggil kencan, diajak ngopi, perempuan, Diajak dan perempuan itu berharap untuk dibayarkan dan saya tidak peka, seringkali juga begitu. Sering juga dipanggil diajak bercinta sering. Kalau diajak bercinta tidak pernah secara terang-terangan. Namun kita sebagai lelaki harus mengerti juga apa maksud dari ajakan tersebut. Oke. Iya. Alamatnya Bung? Kalau alamat saya barangkali kita sekampung halaman Desa Sawiring. Desa Sahiring. Beliau ini adalah top. Kalau dimasuk di Desa Sahiring tidak ada orang yang tidak kenal beliau lah di Desa Sahiring di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Nah, Bung ini kan suka petualang, ya. Selain Bung di kampung bersama teman-teman pemuda berkolaborasi membangun desa, Bung juga suka berpetualang. Ke gunung atau kemana saja, Bung? Biasanya? Biasanya kalau bicara petualangan tergantung mood sih sebetulnya. Seringkali kalau suasana lagi gerah, pasti orang-orang memilih ke gunung. Ya. Meskipun ke gunung mengajak kehangatan, seringkali juga begitu. Kalau suasana lagi agak kedinginan ya kita seringkali ke pantai. Meskipun pada ada posisi itu kita lagi-lagi juga mengajak kehangatan. Jadi kalau Bung ini ke gunung mau menikmati alam atau mau menikmati kehangatan ini? Kalau bicara alam dan kehangatan itu satu cakupan yang tidak bisa dipisahkan. Oh, yang tidak bisa dipisahkan ya. Mereka satu kesatuan. Iya. Yang Jadi sambil menikmati alam, merasakan sensasi kehangatan. ya semacam itu kira-kira. Jadi Bung ini kan juga dikenal sebagai salah satu orang yang terlibat sebagai pelopor di Forum Desa Sahiring ya, salah satu komunitas pegiat literasi di Kabupaten Sinjai. Bagaimana Bung latar belakangnya sehingga Bung termotivasi membentuk kelompok komunitas-komunitas taman baca seperti itu? Kalau berangkat dari lahirnya Forum Desa Sahiring, sebetulnya itu kami beberapa mahasiswa rantau yang berada di Makassar itu membentuk komunitas diskusi kajian. Terbentuklah Forum Desa Sahiring. Hanya saja ruang lingkup dari lembaga tersebut hanya di seputaran Kota Makassar. Dan kita berpikir lebih jauh bagaimana konsep itu kemudian bisa menjadi wujud di masyarakat kalau kita hanya sekedar diskusi tanpa kembali ke kampung untuk menjadikan aktualisasi dari konsep diskusi itu sendiri. Ya disitulah mulai pikiran bagaimana kalau konsep diskusi itu kita giring ke kampung. Dan itu juga berbekal dari pengalaman hidup semasa muda. Bagaimana pada saat hidup itu di usia menginjak SMA, aktivitas teman-teman pemuda hanya keluyuran sana sini, berkelahi dan segala macam, mabuk-mabukan dan tidak pernah menyentuh ranah-ranah pendidikan non formal, misal kajian, ranah-ranah edukasi dan segala macam. Berangkat dari situlah sehingga lahir Forum Desa Sahiring di desa itu sendiri, membentuk ruang-ruang diskusi, ruang-ruang berlembaga bagi pemuda secara menyeluruh di desa tersebut. Iya. Kan banyak teman-teman saya yang sering bertanya, tuh, dia kan katanya banyak pemuda di kampungnya, tetapi begitu dia buatkan kelompok, kebiasaan mereka yang tidak bisa mereka rubah. Jadi mungkin Tum bisa berbagi metode bagaimana Tum bisa merubah stigma mereka yang dulunya lebih banyak ke hal-hal negatif sehingga lama-kelamaan termotivasi ke hal-hal yang lebih edukatif. Ya. Kalau bicara stigma kan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk menggeser stigma setiap orang. Hanya saja yang menjadi catatan penting dalam proses semacam ini, upaya yang tidak pernah berhenti kita lakukan. Ya kita harus mesti terus-terusan mengajak bergaul memasuki lingkarannya, kemudian sedikit berlahan kita ajak untuk hal-hal yang semacam itu. Pada ranah-ranah edukasi kan misal kemajuan berpikir dan segala macam, dan kemajuan desa secara umum. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Orang perlu tekun ya. Iya, ketekunan yang menjadi catatan utama untuk hal tersebut. Tapi begini Tom, bagaimana Tum merangkul, mengakomodir semua pemuda yang notabene kan pasti Tum waktu memulai membentuk ini tidak semua pemuda di situ berpikir bahwa visionnya di situ. Mungkin ada beberapa persen vision saya di olahraga, kenapa bukan kelompok-kelompok olahraga. Bagaimana Tum mengakomodir keseluruhan?
Ya, kalau sebagai orang yang menjadi mentor dalam melihat perbedaan-perbedaan tersebut, yang saya lakukan itu memasuki ranahnya mereka, mengajak bergaul. Misalnya orang-orang yang suka olahraga, saya bergaul dengan orang-orang yang suka olahraga. Misal orang-orang yang suka main game, bergaul juga, ikut main game sama mereka-mereka. Kemudian sedikit demi sedikit kita beri pemahaman bahwa hidup juga tidak melulu tentang aktivitas semacam ini, melainkan sebaik-baiknya hidup bagi saya itu kebergunaan. Berguna bagi lingkungan dan keluarga seminimal mungkin. Tapi hebatnya Tum ini kan berbaur dengan mereka, misalnya anak-anak muda ini hobinya main game, Tum juga terlibat di situ hanya untuk memasuki. Anehnya ada beberapa teman-teman saya yang mau juga mempengaruhi orang, teman-teman pemudanya justru dia terjebak dalam wilayah itu. Yang tadinya tidak suka main game, tapi karena mau masuk di wilayah anak muda, akhirnya lama-kelamaan harus main game. Akhirnya justru dia yang kecanduan, yang anak-anak muda ini justru bangkit dari keterpuruk. Iya, semacam ini kan perlu dipahami juga dalam membangun personalitinya kita. Iya. Perlu ada memang prinsip dalam menghadapi hal semacam ini. Berguna dengan digunakan itu berbeda. Kalau digunakan, dia lahir dari prinsip orang lain. Ya. Kalau berguna, dia punya prinsip sendiri yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Begitu bagi saya. Oke. Jadi untuk tidak terjebak dalam ranah yang kita gauli, itu kita harus punya prinsip. Ya. Ya. Semacam itu. Ya, Kira-kira. ini kan saya sebentar akan sampai ke beberapa pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin sebentar saya akan bertanya beberapa hal privat ya, tapi itu sebentar. Dari sini dulu, saya masih ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan aktivitas literasi Bung. Jadi Bung ini kan tidak serta-merta tertarik dalam dunia literasi, yang dimana ketika seumuran kita ini, itu kalau paling tidak dia berpikir setelah selesai kuliah minimal cari kerja. Minimal cari kerja. Kalaupun dia dapat kerja, minimal cari kerja yang gajinya bisa membuat keluarganya mapan gitu. Artinya ketika memikirkan hal itu, orang harus terlepas dari realitas sosial, kurang lebih kira-kira begitu. Sebaliknya ketika kita justru menumbuhkan dan memupuk kepekaan sosial, itu justru kita secara tidak langsung akan mengesampingkan hal-hal yang gitu. Bagaimana Bung mampu menetralisir itu? Yang dimana lingkungan kita pasti sama. Iya pasti. Ya, yang menginginkan dimana kita dianggap sukses ketika kita kaya rata-rata begitu. Iya. Kalau saya pribadi bagaimana menghadapi persoalan semacam itu? Ya lagi-lagi itu kembali tadi persoalan prinsip dan ranah lingkungan kita yang menjadi support system sebelum memasuki kenyataan. Kenyataan yang saya maksud setelah menempuh pendidikan. Jadi bagaimana proses pendidikan kita dalam segi formal maupun non formal itu sangat berpengaruh sebetulnya dalam menggiring kita dalam mengembangkan kepekaan sosial itu sendiri. Lagi pula dalam konteks spiritual, misal dalam konteks agama itu sendiri, itu kemudian mengharuskan kita untuk membangun kepekaan terhadap manusia secara khusus dan lingkungan secara umum. Saya juga pernah membaca artikel yang cukup memotivasi saya tentang bagaimana proses pendidikan di Jepang itu sendiri. Jadi di Jepang itu ada 2 proses garis besar pendidikan yang dibangun dalam siswa maupun mahasiswa di sana. Jadi kesetiakawanan dengan cinta alam. Jadi saya pikir ini relate dengan konteks agama itu sendiri. Seringkali kita dengar itu dalam paparan kajian-kajian spiritual, hablum minannas, hablum minallah gitu. Itu saya pikir relate. Wah, keren juga ini proses pendidikan orang-orang Jepang. Itu kenapa semestinya kita berkiblat ke sana, bagaimana cara membangun sumber daya manusianya. Jadi juga saya pernah membaca artikel itu beriringan juga. Ini bukan semacam lompatan berpikir bahwa kita harus semata-mata mengikuti bagaimana proses pendidikan Jepang. Hanya saja itu kira-kira bisa menjadi catatan kita, referensi kita dalam membangun proses pendidikan di Indonesia. Yang mampu menekan angka bunuh diri di sana, itu proses pendidikannya itu kedua hal yang ditekankan. Jadi dalam upaya membangun konteks kecinta alaman seseorang, itu juga sudah mengikut sertakan bagaimana
anak muda di sana berpikir jauh tentang kemajuan negara. Tidak hanya pada ranah fashion personality-nya saja yang terus digenjot. Itu salah satu proyek pendidikannya di sana sehingga angka bunuh diri itu mampu ditekan di sana. Iya, betul. Ya. Ketika membandingkan dengan artikel yang pernah Bung baca dengan kondisi hari ini khususnya pemuda di Kabupaten Sinjai. Kalau kondisi hari ini di pemuda di Kabupaten Sinjai, saya juga tidak bisa menyimpulkan Atau terlalu jauh orang-orang ya. yang lebih disebut istimewa mahasiswa lah sebutannya. Ya kalau bicara mahasiswa sih semacam itu juga saya tidak bisa berbicara lebih jauh. Hanya saja kita khususnya di Kabupaten Sinjai, kita terlalu banyak menarasikan sesuatu hal tanpa pernah mengerucutkan pada satu konsep. Konsep inilah yang mampu mendorong dari gagasan itu sendiri. Narasi kita terlalu jauh mempresentasikan ini hanya pada ranah presentasi. Kita tidak pernah berpikir bagaimana konsepnya ini supaya terjadi di lapangan. Ya. Itu yang kurang sebetulnya. Karena kan saya juga sering mengamati kalau kita misalnya memetakan dengan cara yang paling sederhana. Anggaplah misalnya di Sinjai itu ketika misalnya kita bandingkan antara ya anak-anak muda putus sekolah dengan mahasiswa orang yang sekolah. Itu mungkin ada 70 banding 30. Mungkin 70% mahasiswa orang yang berpendidikan sampai tingkat mahasiswa. 30%-nya ini adalah orang-orang yang tidak bersekolah berpendidikan. tetapi punya kelompok-kelompok dan ketika misalnya kita melihat kinerjanya justru orang-orang yang kelompok-kelompok minoritas yang tidak mengenyam pendidikan tinggi ini justru yang paling berkontribusi terhadap daerah. Bagaimana Bung melihat itu? Ya, hal semacam ini juga sudah kami mulai bangun di teman-teman komunitas di kampung, Forum Desa Wiring. Itu sekarang yang menjabat sebagai ketua umum orang yang tidak menyentuh pendidikan sampai tingkat mahasiswa. Ya dalam istilah pengangguran. Itu kita terus berikan motivasi agar mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sama di Turungan Baji kan juga begitu ya. Taman Baca Turungan kan yang rata-rata teman-teman anak putus sekolah ya. Tapi justru ketika misalnya kita mengadakan kegiatan justru mereka terlihat lebih tulus melakukan itu kan. Lebih ikhlas. Lebih tulus melakukan itu. Justru yang ketika misalnya kita melihat secara umum ya, justru teman-teman mahasiswa mau melakukan itu ketika ada motifnya, ada kepentingannya di situ. Itu yang nampak. Meskipun tidak semua tapi umumnya kan begitu. Ya, pada umumnya begitu saya perhatikan. Jadi saya juga mengambil kesimpulan bahwa kelompok-kelompok seperti yang Bung gerakan di kampung ini juga adalah alternatif sih. Alternatif sebetulnya. Jadi kami juga sudah mulai merancang bagaimana kayak pembangunan SDGs itu mengakomodir konsep pendidikan non formal yang dalam istilah tidak dinaungi oleh dinas-dinas tertentu. Itu yang berupaya kami konsep untuk penganggaran tahun depan ada semacam kelas-kelas pendidikan entah itu bahasa Inggris, bahasa daerah dan segala macam yang orientasinya mampu memberi pemahaman kepada anak muda dalam menghadapi kondisi zaman ke depan. Itu yang berusaha kami konsep dengan teman-teman pemuda di Susowiring. Itu insya Allah kalau tahun depan kalau pemerintah desa tetap mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan teman-teman komunitas, itu saya pikir desa kami akan maju ke depannya. Itu sama yang saya pertimbangkan. Di Sinjai Barat juga begitu. Teman-teman kan sudah mulai melakukan riset kecil-kecilan dan itu dilakukan oleh teman-teman anak putus sekolah tentunya. Nah, saya ingin lanjut Bung rencananya kapan mau menikah? Saya sudah mulai masuk ini ke. Kalau bicara menikah, saya juga bingung mau menjawabnya kapan. Ya, artinya kan pertanyaan saya ini akan melebar ya sebentar. Kenapa saya bertanya itu? Karena saya juga mengalami hal serupa. Jadi kadang saya berpikir, apakah Tuhan menciptakan kita di bumi hanya untuk hidup, menikah lalu mati? Sehingga setiap kali kita bertamu, berkunjung kemana-mana, yang muncul pertanyaan kapan menikah. Bagaimana Bung melihat pertanyaan itu dan bagaimana Bung punya jawaban tersendiri atau memang sudah mau menikah? Atau memang sudah rasanya ingin menikah? Kalau bicara mau, saya pikir orang-orang yang menganut agama tertentu pasti menginginkan hal itu. Ya entah alibinya demi keturunan, demi apalagi mengkolaborasikan serpihan tulang rusuk kiri dan segala macam, entah embel-embel apa itu.
Tapi bagi saya intinya bukan di ranah-ranah sana, melainkan ada sisi yang paling mendalam yang perlu saya pertimbangkan. Apakah kecocokan saya ini dengan orang yang saya ingin ajak itu betul-betul sudah memiliki frekuensi yang sama? Itu yang menjadi pertimbangan panjang sebetulnya bagi Apakah saya. sudah ada kesesuaian jiwa kata-kata Gibran? Iya kata. Kalau orang-orang yang berpikir materialistis kan juga itu mempertimbangkan apakah saya mampu menghadapi persoalan hidup ke depan yang tidak mampu saya baca, persoalan apa yang saya akan hadapi. Iya. Jangan sampai saya menikah dan kelak jadi filsuf. Iya. Sokrates apa lah? Sokrates. Iya, Sokrates pernah bilang begitu. Sebagaimanapun dia memang menuntut kita untuk menikah. Jika kamu mendapatkan perempuan yang baik hati, maka berbahagialah. Dan jika kamu mendapatkan perempuan yang kurang baik, maka kau akan menjadi filsuf. Itu instruksinya Sokrates. Tapi apakah kita mampu menghadapi itu? Itu juga. Kan begini Tom, saya juga punya beberapa teman Tom, dan itu punya pembelaan, berbagai macam pembelaan. Setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata pembelaan-pembelaan itu muncul bukan karena itu sebagai fakta, tetapi itu hanyalah pembelaan sebagai pembenaran karena pernah mengalami traumatik di masa lalu, pernah dipatahkan di masa lalu justru. Apakah Tom bagaimana? Ya kadang juga ada orang yang memilih alternatif semacam itu karena sempat dipatahkan terlalu sakit. Dia memilih menikah secepat mungkin untuk membuktikan bahwa saya bisa hidup tanpa dia. Padahal atas dasar itu lalu kemudian kita menikah, bagi saya bukan satu alasan yang tepat menurut saya. Iya kan baru-baru ini kan ini kan dari merantau ya. Iya. Saya habis dari Jawa Barat. Dan sebelum itu ada sekitar 3 minggu sebelumnya saya dengar kabar Tum ini akan menikah. Dan waktu saya dengar kabar Tum ini pergi ke Jawa, saya bayangkan Tum akan menikah di sana. Ternyata hanya pergi berguru atau pergi apa di sana Tum? Bisa mungkin bercerita sedikit. Sebetulnya perjalanan ini banyak hal yang melatar belakangi, termasuk persoalan asmara dan persoalan ingin menuntut pemahaman lebih jauh dan ketertarikan tentang proses pendidikan yang ditawarkan oleh institusi tersebut. Kalau persoalan edukasinya mungkin erat kaitannya dengan tadi dan mungkin nanti ada kesempatan lain. Tetapi yang paling urgent ini adalah tentang asmaranya tuh. Karena saya yakin ini akan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Ampun saya. Ini akan menjadi motivasi untuk orang-orang seperti saya dan yang lainnya yang mengalami hal serupa. Karena jujur saya juga adalah korban perasaan ini. Seperti kita sama. Iya. Sama-sama pernah dan setelah mengalami. saya juga bisa bercerita sebentar. Jadi saya harus mulai dari mana? Mulai dari inspirasi itu berangkat ke sana yang berkaitan dengan asmara. Jadi mengacu dari apa yang Burhan sampaikan tadi persoalan asmara, bahwa pernah mendengar saya merencanakan pernikahan. Ya terus terang instruksi pernikahan itu adalah harapan besar dari orang tua. Pasti setiap anak muda yang menginjak umur 25 tahun ke atas itu menjadi salah satu instruksi utama dalam tenaga keluarga. Kita dituntut untuk menikah dan menggaransikan bahwa kehidupan ke depan akan dijamin. Kita kan di Sulawesi umur pernikahan yang idealnya kan 25 itu. 25. Harus dari mana ya saya mulai? Saya bingung. Terlalu banyak lika-liku kehidupan dalam persoalan asmara. Yang semua orang tua menginginkan anaknya. Semua orang tua menginginkan anaknya menikah dengan dalih bahwa itu adalah proses abdi, pengabdian diri terhadap orang tua. Bakti lah istilah kerennya. Bakti terhadap orang tua. Sementara ada dua konteks dalam kehidupan yang selalu tidak pernah lepas antara bakti dengan kata hati. Itu dua konteks yang seringkali bertentangan. Kata hati menginginkan untuk tetap masih melajang, sementara orang tua menganggap pernikahan adalah salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Ya bagi saya itu kedua hal yang semestinya kita pisahkan. Tidak boleh kita campur adukkan. Karena menyangkut personal, eksternal dan internal. Tentu beda persoalannya.
Jadi sih saya kira kalau persoalan menikah itu adalah kata hati Kata sebetulnya. hati, betul. Kita mengikuti kata hati, apakah saya sudah siap sebetulnya? Tapi kalau mengacu pada kata siap atau tidaknya, itu kita tidak akan pernah sampai juga pada Iya. kesimpulan. Iya, betul. Jadi kita juga bingung bagaimana menyimpulkan pernikahan itu sendiri, sampai batas mana kesiapan kita. Saya hanya menyimpulkan bahwa pernikahan itu siap tidak siap harus dijalani. Harus dijalani. Iya. Iya. Karena memang soal laju hidup ke depan itu tidak mampu kita tebak kemana arahnya. 2 menit, 4 menit, 1 jam ke depan, 1 minggu ke depan itu memang kita tidak mampu tebak kemana laju arahnya. Iya. Realnya mau dibawa kemana kita realnya ini. Jadi yang Membingungkan ceritanya sampai akhirnya tuh memutuskan untuk jalan-jalan ke Jawa dulu untuk sementara waktu. Ya itu salah satu faktornya, faktor asmara yang memiliki banyak konteks yang menyedihkan. Nah, termasuk itu tuntutan orang tua dan Tuntutan kekasih. Kalau kekasih selalu menuntut. Hanya saja di satu sisi lingkungan internalnya yang membatasi persoalan itu. Yang istilahnya orang-orang Jawa itu kayak pesangon. Kalau di Bugis kita hitung-hitungan Budaya. ya, kayak budaya lah Betul, istilahnya. Anak pertama, anak kedua. Kalau di Bugis kan, kalau entah setiap Bugis mungkin berbeda apa penilaiannya terhadap kecocokan dari 2 mempelai. Ada hitung-hitungan nawa. Saya juga bingung dengan mitos-mitos yang semacam itu. Hanya saja Cak Nun pernah bilang bahwa hal semacam itu boleh dipercaya, boleh tidak. Boleh tidak, betul. Hanya saja kita juga tidak bisa melampaui kekuatan Tuhan itu sendiri. Ketentuan Tuhan itu juga. Jadi persoalan budaya itu memang harus digeser dari proporsinya ketika diperhadapkan dengan ketentuan agama. Iya. Tidak boleh dibenturkan. Ya, sebagai orang yang menganut agama yang kira-kira fanatik dalam persoalan pernikahan, itu semestinya kita kesampingkan yang namanya budaya. Nah, sementara pernikahan ini adalah konstruk dari agama itu sendiri. Artinya kan kalau di Sulawesi kita ini kan demi kehormatan budaya harus dipertahankan. Di lain sisi demi kebahagiaan kita ikut jalur agama. Tetapi keduanya tentu bertentangan karena agama menginginkan kebahagiaan atas kemampuan masing-masing. Budaya memaksakan kehendak demi sebuah kehormatan. Begitu. Jadi dilema kita sih. Iya, dilema juga. Sangat dilema. Jujur tuh, saya sudah 3 kali ditinggal nikah dengan alasan yang sama. Pertama karena saya dituntut orang tua. Yang kedua karena saya juga dituntut oleh kekasih mantan kekasih saya. Mantan kekasih. Ya. Dan saya juga dituntut oleh nurani saya bahwa jangan lakukan ketika tidak sesuai. Nah, jadi kadang saya juga pilih alternatif dengan alasan macam-macam, sekolah macam apa dan lain-lain sebagainya. Masih sibuk mengurus proyek ke depan. Kayak gitu. Entah itu proyeknya apa. Yang penting setiap dari kita kan punya proyek yang sakit berbeda. Itu tuh, kalau misalnya yang anggaplah pasangannya kita mengatasnamakan cinta dengan berbagai macam predikat kasih sayang yang ujung-ujungnya juga tunduk pada budaya tersebut. Itu yang masih miris sebenarnya yang kita sering hadapi. Itu masih sering terjadi di lingkungan kita pada khususnya. Saya juga pernah mendapati seorang perempuan yang memang betul-betul memposisikan keinginan budaya daripada keinginan kata hatinya dalam konteks asmara. Sementara budaya dan konteks asmara tidak boleh budaya ini mengintervensi kata hati. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita juga perhatikan. Entahkah ini berlaku kepada kita semua atau hanya saya yang mengalami dan menyimpulkan persoalan tersebut. Secara universal, karena saya juga mengalami hal yang sama. Ternyata banyak hal yang karena itu saya sudah 3 kali saya ditinggal nikah tuh. Dan itu anehnya saya dianggap tidak bertanggung jawab. Ya, seringkali kita dianggap tidak bertanggung jawab, sementara di kesimpulan di balik kejadian ini
ada beberapa perempuan yang menarik diri dari hubungan yang kita lakoni selama ini dengan dasar ketentuan internal keluarga. Itu yang beberapa orang masih belum bisa jelaskan, masih belum bisa mendudukkan persoalan dalam internal keluarga. Saya pikir ini menjadi catatan penting ya untuk saya. Dan saya juga ya. Ada hal memang yang perlu dijelaskan kepada orang tua. Kebanyakan orang tua sulit memahami seorang anak itu karena memang anaknya tidak mau menjelaskan bagaimana posisi yang sesungguhnya. Itu yang sering kali terjadi sehingga intervensi dari keinginan orang tua itu lebih kuat daripada keinginan dari sang anak. Ya, saya kira itu penting sekali kita. Karena itu pikirkan bersama. Saya selalu berharap untuk menemukan sosok perempuan yang rela terjebak bersama untuk bisa menikmati kemerdekaan masing-masing. Kalau Tum sendiri ya berharap menemukan sosok seperti apa ini? Saya pun demikian. Saya mencari perempuan yang rela terjebak bersama, lalu melaju di rel kehidupan sama-sama, menikmati setiap keluh kesah yang tidak bisa kita tebak bagaimana persoalannya. Tapi kalau misalnya tuh ada yang ingin disampaikan untuk perempuan yang seperti yang kita diskusikan tadi, apa yang ingin Tum sampaikan? Saya kira persoalan penyampaian itu hampir setiap kali kita menyampaikan persoalan-persoalan ini itu menjadi salah satu konteks kajian juga di kalangan perempuan, diskusi feminis kan namanya itu. Kita sering kali mengkaji persoalan itu, namun itu tidak dilakukan lebih masa lagi ke kalangan karena ini juga mungkin menyangkut tentang prinsip ya. Iya, prinsip. Orang Bugis kan prinsipnya itu siri. Sementara siri itu juga seringkali dimaknai keliru oleh beberapa masyarakat. Dan kalau masyarakat khusus di Kabupaten Sinjai misalnya, itu kalau orang sudah bicara siri itu kan sudah menyangkut tentang biasanya rela mati demi itu. Sementara bagi saya itu siri persoalan tanggung jawab yang tidak merugikan orang lain. Itu sebetulnya konteksnya yang saya pahami. Entah bagaimana lain memahaminya siri itu bagaimana. Jadi itu sekarang statusnya apa nih? Sudah tidak menjalin hubungan karena belum menemukan. Kalau persoalan status saya, tidak apa-apa ini kita diskusi sedikit privat ya. Karena ini juga sudah menjadi rahasia umum dan kadang kita merasa terjebak di situ dan tidak menemukan solusi. Kalau persoalan jalinan hubungan yang saya alami secara personal, itu diperhadapkan dengan posisi yang ambiguitas. Kenapa ambigu? Di sisi lain, kayaknya kawan Bur sudah mau mengulik saya lebih jauh ya. Enggak, maksud saya begini, saya ini kan sendiri. Karena saya merasa bahwa saat saya sendiri, saya ini lemah, saya ini kesepian. Karena itulah saya cari pendamping pasangan dengan harapan kebahagiaan. Kalau misalnya dikatakan ambigu dan lain sebagainya, artinya tidak sesuai dengan harapan di awal dong. Kalau persoalan posisi saya itu tadi ambiguitas. Karena memang pada dasarnya tuntutan internal keluarga itu memang mengharapkan saya untuk menikah secepatnya. Hanya saja yang menjadi persoalan untuk sampai pada kesimpulan bahwa saya harus memilih perempuan ini, apakah pertimbangan-pertimbangan tentang kehidupan ke depan ini dia rela tidak sama-sama menghadapi persoalan itu, entah itu persoalan ekonomi, kondisi keuangan dan segala macam. Itu yang seringkali orang-orang yang jauh berpikir ke depan hadapi dengan pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Hanya saja penekanan-penekanan keluarga itu biasanya menganggap bahwa bicara rezeki dan segala macam itu pasti ada jalannya. Ada jalannya larikan ke sana. Sebenarnya bukan itu persoalan yang menjadi beban kita secara batiniah. Persoalan banyaklah yang menjadi pertimbangan. Hanya kalau pikiran-pikiran semacam ini yang diadopsi terus menerus bahwa
perlu banyak pertimbangan dan segala macam. Akan sampai kapan kita menjomblo seperti ini? Akan tidak menikah kita. Jadi itu jomblo Iya. nih. Kalau bicara jomblo, saya juga orang-orang kan seringkali melabeli hubungan mereka dalam menjalin asmara, entah itu Tidak pacaran. punya status teman. tapi punya teman dekat gitu. Kalau teman dekat ada. Bagi saya jalinan hubungan itu tidak pernah terbatas pada label-label tertentu. Iya. Itu yang menjadi prinsip saya sebetulnya. Bahwa tidak pernah ingin melabeli interaksi bahwa saya ini pacaran dan segala macam. Intinya kita nyaman di Intinya sini. kita nyaman. Nah, betul. Persoalan nyaman kan itu tidak perlu label-label. Ya, Anda butuh pengakuan. Ya, tidak butuh pengakuan. Yang penting kita sama-sama nyaman dan menikmati kehidupan romansa, asmara dan lain-lainnya berkaitan dengan tentang cinta. Jadi iris. Mari kita sama-sama jalan. Jadi iris saya mendengarnya tuh. Apa yang mesti diirikan? Jadi iya, saya juga sering berpikirkan begitu tuh, bahwa kita ini kan akan hidup, akan menikah ya, bisa semoga. Ya, semoga. Dan kita akan mengalami berbagai macam rintangan yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kita selalu menemukan percakapan-percakapan yang sama dengan teman, anggaplah kekasih ya, teman dekat. Dan ada kadang-kala teman dekat selalu mengaku siap untuk menanggung apapun yang terjadi setelah menikah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa ada beberapa juga faktanya nanti setelah pernikahan ini dilewati, barulah karakter asli ini muncul. Nah, inilah yang kemudian membuat kita bertanya-tanya selama ini. Apakah ucapan teman dekat saya ini, kata-katanya selama ini adalah karakter aslinya atau hanyalah modus supaya bisa bersama-sama dengan saya ke depannya? Itu juga sih menjadi polemik. Itu seringkali juga terucap dari beberapa bibir yang kita temani berkomunikasi, entah jalan ngopi bareng. Itu juga sebenarnya yang membuat kita semakin dilema. Sehingga tanpa terasa kita terjebak dalam posisi dilema ini. Waktu tersebut lalu kita sudah umur berapa sekarang? Kan gitu. Kita kan seringkali menyimpulkan bahwa kita akan bisa menghadapi persoalan ke depan kita sama-sama. Sementara kita tidak tahu bagaimana persoalan ke depan seperti apa. Kita juga bingung, mereka menyimpulkan bahwa mampu melewati, sementara kejadian tersebut belum kita hadapi. Nah, sementara kan kita belum tahu keasliannya ini, karakter asli seseorang. Jadi lagi-lagi bicara pernikahan itu tadi misteri. Siap tidak siap. Artinya misteri seperti itu. Mungkin tuh kan ini adalah pertemuan awal kita di studio ya, dan ini kan adalah program diskusi santai atau ini rangkaian dari ngobrol inspiratif di Studio Note Podcast. Dan ini rencananya tuh diselenggarakan setiap minggu. Sekali seminggu itu dengan teman-teman pemuda berdiskusi santai membahas tentang hal-hal yang fenomenal, edukatif dan inspiratif gitu. Nah, terakhir tuh saya ingin bertanya, motivasi untuk teman-teman pemuda sekalian serta harapannya ke depan. Kalau bicara motivasi, sebetulnya kita tidak bisa menjadikan satu prinsip untuk memotivasi orang lain. Setiap orang kan punya prinsip tertentu dalam menjalani hidupnya ke depan. Kalau bagi saya prinsip saya dalam menjalani kehidupan itu tadi saya bilang berguna baik, entah itu lingkungan atau negara secara umum. Disitulah saya merasakan kesejatian hidup dalam melakoni aktivitas sehari-hari, lebih bergairah dalam berpijak di muka bumi. Semacam itu tadi, agenda-agenda sosial, kita mampu membantu orang lain meskipun grade bantuannya itu tidak bernilai materi, tidak bernilai materi dan segala macam. Tapi nilai-nilai kemanusiaan ini membuat kita terasa lebih hidup. Iya, terasa lebih hidup. Iya, mungkin di situ saya merasa hidup. Terakhir dong harapannya, tuh khususnya teman-teman pemuda di Kabupaten Sinjai lah. Kalau harapan saya sebetulnya itu saya mengadopsi konsep pendidikan di Jepang. Bagaimana kesetiakawanan itu dibangun
sebetulnya ada salah satu lembaga yang terus menggenjot hal tersebut tentang kesetiakawanan. Tuh kawan-kawan Karang Taruna sebetulnya punya job khusus dalam membangun kesetiakawanan dan cinta lingkungan pada umumnya. Itu barangkali harapan saya kepada teman-teman pemuda, bagaimana kedua hal ini diakomodir secara bersama dalam mengarungi kehidupan ke depan. Itu bagi saya, entah bagaimana orang-orang lain, ada juga yang memilih menghabiskan hidupnya dalam rangka praktis dan segala macam. Itu masing-masing dikembalikan kepada pribadinya, mau hidup di mana. Tapi bagi saya pribadi, saya merasa kehidupan itu lebih hidup ketika melakoni kedua hal tersebut, kesetiakawanan dengan cinta alam. Itu yang menjadi pijakan saya saat ini, kawan-kawan. Oke, thank you Tom. Saya pikir cukup untuk kali ini teman-teman. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan, baik dari konteks ekonomi, sosial, politik. Tetapi untuk kali ini kita fokus saja dulu di perkenalan beliau, pengalaman singkatnya dan sedikit bercerita tentang kegiatan-kegiatannya yang belakangan ini melakoni kegiatan-kegiatan literasi ya, edukasi sosial. Nah, karena saya pikir kita simpan-simpan aja perdiskusian kita untuk Masih kita banyak cicil sebenarnya ya. yang Kita cicil karena satu-satu. ini akan jadi agenda tiap minggu, Iya. insyaallah. Nah, untuk kali ini saya pikir cukup. Sekian dari saya Burhan SJ. Terima kasih.